Halo semuanya para penggemar serial drama India Mahabharata. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Mahabharata yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Gandhari mengatakan Duryudana tidak boleh mati. Dalam keadaan apapun, anakku tidak boleh mati. Aku telah mengorbankan semua hidupku layaknya seorang pertapa. Aku telah mengalami penderitaan yang tak terkatakan demi anakku. Gandhari mengatakan jika hidup Duryudana tidak terselamatkan, maka dia akan mengorbankan hidupnya. Sangkuni berkata kepada Aswatthama, "Kau memiliki kereta dewa. Bisakah kau mengunjungi suatu tempat terdekat dan kembali dalam waktu singkat?" Aswatthama mengatakan tentu saja dia bisa. Dia bertanya, apa gunanya mengunjungi tempat keramat saat ini? Sangkuni memberinya sebuah pesan dan mengatakan, di tempat itu kita bisa membatasi gerak Krishna. Itu membuat Krishna terpaksa mematuhi peraturan ada atau tidak ada. Dia lalu menyuruh Aswatthama untuk segera pergi. Tak lama kemudian Aswatthama pergi ke sebuah tempat. Dia memberinya salam dan mengatakan, Raja Gandhara Sangkuni mengirimkan sebuah pesan. Yang terhormat Balarama. Drestarastra mengambil pedangnya untuk pergi ke medan perang. Widura menghentikannya. Dia mengatakan saat ini pikiranmu tidak siap untuk masuk ke medan perang. Drestarastra mengatakan Basudewa telah bermain curang lagi, dan dia telah merubah tubuh anakku yang kuat menjadi lemah. Dia bersikeras untuk pergi dan membalaskan dendam. Lalu dia menyuruh Widura untuk menyiapkan keretanya. Sanjaya menghentikannya dan menginformasikan bahwa strategi Raja Gandhara telah berhasil. Balarama yang terhormat akan memasuki Kurukshetra untuk menghentikan Krishna. Krishna sedang berdoa di bawah pohon dan mengatakan, "Aku memang sedang menunggumu. Aku menunggumu untuk menyelesaikan perjalanan spiritualmu." Balara mengatakan, "Tidak, aku di sini untuk menghentikanmu. Kau takut kalau aku datang untuk menghentikan sikap memihakmu." Krishna mengatakan, "Aku akan selalu memihak siapapun yang meminta perlindunganku. Aku telah membuat janji untuk membelanya mulai dari awal." Balara mengatakan, "Tapi untuk menerima wujud sebagai manusia, kita juga harus menerima batasan sebagai manusia. Kau telah memberikan pengetahuan ini di setiap inspirasiku. Maka ketika memihak adalah tidak pantas untuk manusia, kenapa kau melakukannya?" Krishna mengatakan ini hal yang sangat penting. Jika Pandawa dikalahkan, maka tujuan dari inkarnasiku ini tidak akan terasa lengkap. Jika Pandawa dikalahkan, maka tujuan dari inkarnasiku ini tidak akan terasa lengkap. Balaram bilang, "Aku tidak setuju dengan logikamu, adikku." Kemudian Balaram bilang, "Aku tidak setuju dengan logikamu, adikku. Jika kau bisa merubah situasi ini dengan mudahnya, kenapa kau membiarkan kekejaman terjadi?" Krishna mengatakan manusia sering tidak mewujudkan tujuan hidupnya dan gagal untuk mengerti nilai kehidupan itu. Balaram berkata, "Jika itu masalahnya, lalu kenapa kau tidak membiarkan saja para Pandawa yang membayarnya untuk itu? Kenapa kau selalu membantu mereka di setiap jalannya?" Lalu Krishna berkata, "Lalu apa perintahmu?" Balaram mengatakan, "Kau tidak akan mengarahkan Bima ke jalannya untuk menang. Kau tidak akan memberitahu siapapun tentang kelemahan Duryudana." Balara mengatakan, "Karena itulah, aku sebagai kakakmu dalam wujud manusia ini, aku memohon padamu demi kesejahteraan manusia, kau harus menghidupkan kembali semangat di antara manusia." Lalu Krishna memegang pundak Balaram dan mengatakan, "Kau memang benar. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membantu mereka lagi di dalam perang ini. Aku akan membiarkan para Pandawa menemukan jalan mereka sendiri. Bahkan jika Duryudana muncul sebagai pemenang, aku tidak akan menghentikannya." Balaram pun tersenyum.
Di sisi lain Aswatama dan Sangkuni melihat Duryudana. Aswatama bertanya pada Sangkuni, apakah dia baik-baik saja? Sangkuni mengatakan Balarama sendiri telah berhasil membatasi Basudewa Krishna. Aswatama bertanya, tapi Raja Gandhara, kapan Duryudana akan bangun dari tidurnya? Sangkuni berkata, keponakanku Duryudana pasti akan bangun hari ini. Sangkuni menyuruh prajurit untuk menyerang Duryudana yang tertidur, dan mereka pun menyerang Duryudana dengan senjata. Tapi senjata itu tidak melukai Duryudana dan malah hancur. Sangkuni pun tertawa puas. Lalu Duryudana membuka matanya. Dia kemudian bangun dan para prajurit menyerangnya lagi. Namun senjata itu tidak bisa melukainya. Dia pun lalu bertekad untuk balas dendam. Drestarastra mengatakan, kenyataannya bagiku, mendapatkan Gandhari sebagai istriku adalah satu-satunya keberuntunganku, selain dari kemalanganku ini, Sanjaya. Sanjaya mengatakan bahwa kau memang benar yang mulia. Sekarang dia bisa memiliki kekuatan seperti tubuh Hanuman. Drestarastra mengatakan waktunya telah tiba Sanjaya, ketika dia akan dinobatkan sebagai raja nanti. Besok di medan perang anakku itu pasti akan menghabisi kelima Pandawa. Dia kemudian menyuruh Sanjaya untuk memberitahu Widura untuk memintanya menghias seluruh istana dengan indah. Dia mengatakan nanti dia akan kembali ke Hastinapura sebagai seorang raja. Di sisi lain Bima membakar senjatanya dan melelehkan gadanya. Dia membuat gadanya semakin kuat dan mengatakan api yang ada di dalam gada ini akan sangat buas. Drupadi datang ke sana dan mengatakan kau pasti akan menang. Untuk mendirikan kuil keadilan dan kebenaran, kita harus menerima perjuangan ini. Bima mengatakan aku pasti akan mendapatkan kemenangan itu Pancali. Kekuatan untuk mendapatkan kemuliaan itu terletak di gada ini. Drupadi berkata tidak. Kekuatan tidak dalam senjata, tapi berada di tangan yang memegang senjata itu sendiri. Drupadi dan Bima kemudian duduk. Kemudian Drupadi menerapkan kunyit di tangan Bima dan mengatakan, kekuatan seseorang tidak ada pada tangannya, tapi pada pikirannya. Bima mengatakan besok perjalanan baru untuk kehidupanmu akan segera dimulai Pancali. Kau akan menjadi ratu di Hastinapura sekali lagi. Anak-anak kita akan menciptakan masa depan Hastinapura. Dan Hastinapura sekali lagi akan diperintahkan oleh kebenaran. Bima dan Duryudana kemudian bersiap-siap untuk perang. Di sisi lain Duryudana mengatakan, Raja Madra, sekarang aku menunjukmu untuk menjadi panglima dari pasukan Hastinapura. Raja Madra tertawa dan berkata, kau aneh pangeran. Kadang-kadang kau membuatku sebagai pendamping, kadang sebagai kusir, dan sekarang sebagai seorang panglima. Apa kalian semua tiba-tiba telah percaya padaku sekarang? Duryudana mengatakan, Raja Madra, aku menunjukmu bukan untuk penghormatan, tapi sebagai hukuman. Dia mengatakan, pergilah Raja Madra, dan terima kematianmu sendiri di tangan keponakanmu sebagai panglima perang. Raja Madra berteriak mengatakan, semua orang pasti akan mati pangeran, dan bahkan kematianmu sedang menunggumu hari ini. Duryudana tertawa mendengar perkataannya, dan berkata, aku tidak terkalahkan, karena kelima Pandawa itu ditakdirkan untuk mati. Gandhari datang ke sana. Dia pergi ke Duryudana dan memberinya berkah. Dia berkata, dengan memberimu doa menjadi pemenang, aku memintamu untuk memenangkanku sendiri. Kemenanganmu adalah agar kau tetap hidup. Berjanjilah pada ibu bahwa kau tidak akan melangkah ke arah kematian. Duryudana mengatakan dia akan membalaskan dendam kematian saudara-saudaranya. Jangan khawatir, anakmu pasti akan menang, ibu. Pandawa bersiap-siap untuk perang. Bima mengatakan pada Arjuna, katakan bahwa kita akan menjadi pemenang. Dia berkeyakinan untuk menang.
Krishna mengatakan tanpa mengetahui apa kelemahan musuh dan menganggapnya lemah adalah sebuah kesalahan Bima. Jangan lakukan kesalahan ini. Ingatlah itu baik-baik. Perang hari ke-18 pun dimulai. Duryodhana berkata bahwa hari ini kematianmu pasti melalui tanganku. Bima berkata, aku mati ketika kamu menghina Drupadi. Ingat kematian 99 saudara laki-lakimu. Dan dia menyerang Duryodhana. Tetapi tidak ada yang terjadi pada Duryodhana. Lalu Bima berusaha lebih keras, tetapi dia gagal. Duryodhana mengatakan saat sekarat, setiap saudara laki-lakiku memberikanku kekuatan. Duryodhana menyerang Bima. Bima tidak tahan dengan serangan itu dan kemudian jatuh ke tanah. Duryodhana mengatakan, aku mendengar kamu memiliki 100 kekuatan gajah. Tetapi aku berharap kamu memiliki setidaknya salah satu otak mereka juga. Bima marah dan menyerang balik. Tetapi setiap serangannya pun gagal. Duryodhana mengatakan bahwa hari ini kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan membunuhmu hanya setelah aku membunuh Bima. Lihatlah saudara terkuatmu yang perlahan akan mati melalui tanganku. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Mahabharata hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.